Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Dania Astri Winardianti dengan NIM 185222199. Yang kedua ada Miftarik Rizky dengan NIM 185221220. Yang ketiga ada Nia Dwi Lestari dengan NIM 185221221. Dan yang terakhir ada Sonia Istiqomah Nur Hidayah dengan NIM 185221234. Di sini kami akan membahas tentang bukti audit dan tes transaksi. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian bukti audit. Dalam bukti audit dan assurance service, a systematic approach, Mesir, Glower, dan Perit menjelaskan bahwa bukti audit itu adalah keseluruhan informasi yang digunakan oleh auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan serta informasi lainnya. Adapun Mulyadi berpendapat bahwa bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang digunakan auditor sebagai dasar layak untuk menyatakan pendapatnya. Menurut SA atau Standar Akuntansi 500 atau IAIP 500.2, 500.4, 500.5, dan 500.6 bahwa bukti audit itu diperlukan untuk mendukung opini dari laporan auditor. Bukti itu harus memiliki sifat yang kumulatif dan terutama dari prosedur yang digunakan selama proses audit, bahwa bukti audit tersebut mengandung informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen atau informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Adapun prosedur audit untuk memperoleh bukti audit itu mencakup yang pertama itu ada inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis yang seringkali digunakan untuk memadukan beberapa prosedur permintaan keterangan dari manajer. Standar akuntansi 300 mewajibkan auditor untuk menyimpulkan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk diperoleh. Kecukupan dan ketepatan bukti audit telah diperoleh untuk menurunkan resiko audit sampai pada tingkat yang diterima, dan demikian memungkinkan auditor untuk mengambil keputusan yang memadai sebagai basis auditor yang merupakan suatu pertimbangan yang profesional. Sedangkan standar akuntansi 200 itu membahas tentang hal tersebut seperti proses audit, ketetapan waktu pelaporan, dan pertimbangan atau antara manfaat dan biaya yang merupakan faktor relevan bagi auditor untuk menggunakan pertimbangan profesionalnya yang berkaitan dengan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh. Prosedur untuk memiliki atau memperoleh bukti audit seperti yang telah disyaratkan dan telah dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Akuntansi 315 dan Standar Akuntansi 330, bahwa bukti audit untuk menarik kesimpulan yang memadai sebagai basis opini harus dapat diperoleh dengan melaksanakan yang pertama ada prosedur penilaian risiko, dan yang kedua prosedur audit lanjutan. Itu terdiri atas dua macam. Yang pertama pengajuan pengendalian ketika disyaratkan oleh standar akuntansi atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut, dan yang kedua prosedur substantif termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah diauditnya. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti lainnya
yang menguatkan kesimpulan keseluruhannya berpengaruh terhadap kompetensi audit. Untuk membuktikan efektif atau tidaknya pengendalian intern di suatu perusahaan, akuntan publik harus melakukan compliance test atau test record transaction. Itu penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar, buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Bukti audit penguat meliputi informasi, baik tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan elektronis fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh dari auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen dari luar perusahaan dianggap lebih kuat. Dalam arti, dapat lebih dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri atau bukti intern. Semakin efektif pengendalian intern, maka semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan. Menurut Conrad, ada 6 tipe bukti audit, yaitu yang pertama, physical evidence. Physical evidence terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Yang kedua ada confirmation evidence. Confirmation evidence adalah bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan, atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Yang ketiga yaitu compliance test dan substantive test, di mana compliance test adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan. Contoh compliance test, jenis transaksi meliputi penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, pembayaran gaji dan upah, jurnal koreksi atau penyesuaian. Jenis complaint test, sales test, cash receipt test, cash disbursement test, purchase test, payroll test, journal voucher test. Sampel yang digunakan: faktur penjualan, kwitansi, nomor cek atau giro, purchase order, daftar gaji, dan journal voucher. Dalam melaksanakan complaint test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Kelengkapan bukti pendukung. 2. Kebenaran perhitungan matematis atau voting, cross-voting, dan extension. 3. Otoritas dari pejabat perusahaan yang berwenang. 4. Kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. 5. Kebenaran posting ke buku besar dan subbuku besar. Kemudian yaitu prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test. 1. Inventarisasi aktiva tetap. 2. Observasi atas stok opname.
3. Konfirmasi piutang, utang dan bank. 4. Subsequent collection dan subsequent payment. 5. Cost of memo. 6. Pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang cara pemilihan sampel. Nah, dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik itu biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan. Mengapa? Nah, karena kalau seluruhnya itu diperiksa, tentunya akan memerlukan waktu yang banyak dan memakan biaya yang besar. Karena itu, transaksi-transaksi dan bukti-bukti itu diperiksa secara tes basis atau secara sampling. Nah, cara pemilihan sampel itu tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut harusnya mewakili universe secara tepat. Karena jika sampel yang tidak dipilih dengan tepat akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang terkait atau ditarik. Sampel harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sampel tersebut betul-betul representatif. Selanjutnya ada menurut standar akuntansi itu ada 4. Yang pertama yaitu menurut standar akuntansi 530.2. Nah, sampling audit itu penerapan prosedur audit terhadap itu kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan. Sedemikian rupa sehingga semua unit sampling itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Terus ada resiko sampling. Nah, resiko sampling ini bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Terus ada resiko non-sampling. Nah, resiko non-sampling ini auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan resiko sampling. Terus selanjutnya menurut standar akuntansi 530.3 tentang sampling statistik. Nah, sampling statistik itu memiliki 2 karakteristik. Yang pertama yaitu pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Terus yang kedua, penggunaan teori probabilitas itu untuk memilih hasil sampel, termasuk untuk mengukur rasio sampling. Nah, pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik 1 dan 2 tadi itu dianggap sebagai sampling non-statistik. Terus selanjutnya menurut standar akuntansi 530.7 dan 530.8, keputusan untuk menggunakan pendekatan statistik atau non-statistik dalam sampling itu membutuhkan pertimbangan auditor. Namun, ukuran sampel bukan merupakan kriteria yang tepat untuk membedakan antara pendekatan statistik atau non-statistik. Terus yang terakhir yaitu menurut standar akuntansi 530.10 tentang pengevaluasian hasil sampling audit. Nah, di sini ada tiga mode sampling yang biasanya itu digunakan auditor. Dianjurkan untuk terlebih dahulu menyusun sampling plan. Beberapa caranya itu, yang pertama yaitu 1. Random atau judgment sampling. Itu pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Salah satu cara misal dalam melakukan tes
tes transaksi atas pengeluaran kas auditor menurut bahwa semua pengeluaran kas yang lebih besar atau sama dengan 5 juta itu harus di vouching dulu, ditambah 2 setiap bulan yang berjumlah di bawah 5 juta. Yang kedua yaitu ada block sampling. Nah, dalam block sampling ini auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel. Misal di bulan Januari, terus di bulan Juni, dan di bulan Desember. Nah, keberhasilan kedua cara di atas walaupun paling mudah, tetapi sangat tergantung pada judgement si auditor. Semakin banyak pengalaman si auditor, semakin baik pula hasilnya. Dalam arti, sampel yang dipilih itu betul-betul representatif. Tetapi jika auditor kurang berpengalaman, sampel yang dipilih itu juga kurang representatif. Terus yang terakhir ada statistical sampling. Nah, pemilihan sampel itu dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang dipilih itu betul-betul representatif. Karena memakan waktu yang lebih banyak, statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal kontrol yang cukup baik. Sekian, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.